Pagi, saya Dr. Ana Agung Arikayika. Saya spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Badung Mamungsade. Juga saya sebagai pengurus di PMI Badung di bidang pelayanan kesehatan. Bu, pada kesempatan safari kesehatan kali ini nih, Ibu apa sih yang di-sharingkan? Iya, saya melihat di sini banyak lansia yang dikumpulkan di sini dalam rangka safari kesehatan dari PMI Badung. Jadi saya menginginkan bahwa dalam fase pandemi ini, masa pandemi ini kita banyak dari masyarakat tidak mengetahui bahwa kesehatan kulit itu sangat diperlukan. Terutama bagaimana cara mereka menjaga agar tidak terjadi permasalahan ketika mereka menggunakan zat-zat hand sanitizer, kemudian sabun-sabun yang banyak berlebihan buihnya, sehingga akan menimbulkan rasa gatal yang berlebihan pada orang tua. Ya, karena begini, orang tua itu kan memiliki struktur kulit yang berbeda dengan anak muda, ya. Jadi kulit orang tua itu sudah mengalami kekeringan, jadi kekurangan lemak pada epitel kulitnya. Yang mana ada? Ketika zat yang sifatnya iritasi diberikan di kulit mereka, akhirnya akan terjadi kerusakan pada epidermis dan timbullah rasa gatal yang dirasakan selama berminggu-minggu biasanya, kemudian akan timbul rasa gatal dan koreng biasanya, atau bersisik, kulit bersisik, dan ini tidak disadari bahwa dengan pemakaian yang terus-menerus itulah yang akan menyebabkan kulit menjadi iritasi dan tidak sehat. Yang pertama, mereka harus mengerti bahwa penggunaan sabun yang sifatnya berbuih terlalu banyak itu tidak baik. Ya, jadi kita gunakan sabun-sabun yang memang sedikit ada beberapa seperti sabun bayi itu aman untuk orang tua. Kemudian menggunakan minyak kelapa. Ini dulu kita sering dipakai minyak kelapa waktu masih bayi kan, masih anak-anak ya. Nah sekarang beralih ke minyak-minyak yang agak panas-panas gitu ya. Justru itu akan merusak kulit mereka. Jadi gunakan minyak kelapa sebelum mandi, kemudian kita mandi dengan menggunakan air suam-suam kuku, dan itu akan menjaga kelembaban kulit pada orang tua. Demikian. Sejauh ini menurut pandangan Bu Dokter sendiri, banyak nggak kasus yang dialami oleh para lansia, khususnya di Badung? Kalau saya kebetulan prakteknya di Badung, jadi banyak sekali. Jadi mereka mengalami yang disebut dengan pruritus senilis. Nah, pruritus senilis itu kan karena sekarang juga musim dingin, jadi itu yang akan menyebabkan mereka juga akan mudah sekali gatal. Kulit menjadi kering dan bersisik, itu yang menyebabkan dia gatal. Kemudian faktor hormon, karena kulitnya mereka sudah mulai menipis, jadi pengamanan tidak ada. Itu. Kemudian faktor psikis, ya orang tua biasanya hidup sendiri, ya. Terus anak-anak punya kesibukan sendiri, cucu juga begitu. Akhirnya secara psikologis mereka akan merasa gatal. Itu disebut dengan neurodermatitis paling sering. Dan yang terakhir memang karena masa pandemi ini mereka menggunakan sabun yang berlebihan. Kemudian deterjen mungkin yang berlebihan tanpa pengaman, kemudian menggunakan hand sanitizer, ini yang biasanya menyebabkan kulit-kulit tersebut menjadi lebih kering dan bersisik. Dokter, kalau boleh tahu sehari itu bisa menangani pasien seperti itu berapa kira-kira rata-ratanya? Oh, kalau pasien khusus buat ini dari mungkin 30%, 25%, 30%. Itu cukup banyak loh, karena kan saya juga dokter kulit dan kelamin, jadi selain masalah kelamin juga masalah kulitnya 30% itu didominasi oleh lansia. Jadi pada lansia sebetulnya kita di Badung kan sudah di-cover oleh pemerintah ya, dalam masalah pencegahan itu sudah tercover. Nah sekarang yang penting sebetulnya bukan masalah bagi lansia aja, tapi lingkungan. Misalnya anak-anaknya, cucunya itu harus menjaga mereka itu agar tetap merasa nyaman. Jangan ditinggal orang tua, itu yang pertama. Untuk orang tuanya sendiri, kita harus menyadari bahwa hidup itu akan sendiri ya. Jadi tidak selamanya kita sama-sama terus dengan lingkungan, sehingga faktor psikis kita akan merasa terus sendiri, jangan. Jadi usahakan ada kegiatan. Jadi lakukan kegiatan yang akan membuat hormon kita tetap terpacu sehingga kulit akan tetap lembab gitu ya. Jadi minum air putih yang banyak, tetap makan minum yang sehat, jangan lagi makan makanan yang sifatnya lama di kulkas ya. Jadi harus yang fresh ya. Kemudian usahakan dikurangi gorengan-gorengannya.
banyak makanan yang direbus, dikukus ya, makanan-makanan yang asli, udah ketela, dikukus atau apa, itu bagus sekali. Setelah makanan kita aktivitas, kemudian lakukan perawatan kulit sehari-hari dengan menggunakan pelembab. Pelembab yang alami itu ada pada minyak kelapa. Ini yang paling atau VCO sekarang ya. Itu diberikan sebelum mandi, kemudian setelah mandi. Kalau ada pelembab yang tanpa ada harum-harumnya atau parfum, itu bagus sekali.